corporate lawyer itu jadi bisnis partnernya mereka. Otomatis kita harus ngerti secara ekonomi mereka bisa mendapat bisnis itu gimana. Dan bagaimana environment ekosistem hukum ini bisa membantu mereka. Nah kita yang meng-guide mereka untuk bisa mendapatkan revenue. Banyak riset yang mengatakan salah satu profesi yang akan terganggu dengan perkembangan teknologi informasi itu kan adalah lawyer. Tapi kalau corporate law firm itu atau corporate lawyer itu kan paling rentan karena mereka lebih banyak dokumen dan seterusnya. Gimana Bang Heru lihat perkembangan teknologi ini dikaitkan dengan corporate law firm? Menurut gua profesi officium nobile itu adalah profesi yang terhormat. Lawyer itu dituntut untuk menjaga integritas, di mana kita berpegang pada kode etik. Tapi menurut gua itu harus dipisahkan dari law firm sebagai sebuah bisnis. Law firm is business. Gimana lu menurut lu Bang pandangan itu tadi, pandangan yang mengatakan bahwa nggak bisa kantor hukum itu dianggap sebagai sebuah bisnis. Yang menurut gua agak cukup mengganggu karena ini seolah-olah mendikotomi Bang, bahwa kalau kita menganggapnya sebagai bisnis, kita tuh nggak menganggap profesi sebagai officium nobile. Kita tuh harus adaptif. Nggak mungkin kita mau hidup di zaman batu dengan semua technological advancement ini kita mau diem gitu, nggak. Perubahan itu pasti, dan gue adalah salah satu orang yang yakin gitu bahwa selalu ada jalan kok, walaupun sempit pasti ada jalan gitu. Halo teman-teman, kita ketemu lagi di The Recent Trace Podcast. Kali ini saya sangat terhormat bisa datang ke kantor senior saya di LHBM Counsel di Jakarta. Kita akan diskusi dengan Heru Muzaki, partner di LHBM Counsel, senior corporate lawyer. Halo Bang, apa kabar Bang? Baik, Bro Richard. Thank you waktunya Bang. No problem. Di tengah kesibukan. Kita mau tahu dulu terkait dengan sedikit latar belakang Bang Heru. Bang Heru kan sekarang sebagai partner sudah mendirikan kantor ini sekian tahun, sehari-harinya sebagai corporate lawyer. Tapi awalnya kalau kita agak flashback sedikit ke belakang, kenapa Bang Heru kemudian memilih untuk belajar hukum, kita sama di Parahyangan, di Bandung, kemudian berakhir pada profesi lawyer, gitu Bang? Oke. Sebelumnya mungkin kita santai aja kali ya Bro. Siap. Jadi sebenarnya ini ceritanya agak lucu. Ya. Karena saya itu masuk atau kuliah hukum itu by mistake Bro. Itu itu salah ngisi. Ya, ini percaya nggak percaya? Salah ngisi formulir. Salah ngisi formulir. Jadi ini buat teman-teman yang Gen Z. Jadi dulu itu kalau mau masuk kuliah, itu kan kita harus ngebuletin. Kita dikasih satu formulir, harus dibuletin pakai pensil 2B. Oke. Ya. Nah, pensil 2B itu ada beberapa pilihan tuh. Ya, kita nulis namanya juga harus pakai pensil 2B dibuletin gitu. Nah, tibalah ada jurusan 1, 2, dan 3. Ya kan? Jurusan yang pertama itu kalau nggak salah saya tuh ngambilnya ekonomi. Nah, jurusan yang kedua tuh gue ambilnya kalau nggak salah gue tuh pengennya hubungan internasional. Karena dulu waktu SMA pengennya masuk hubungan internasional. Nah, kebetulan pada saat itu tuh malam, udah ngantuk dan agak gelap gitu ya. Karena di rumah saya dulu waktu itu agak gelap gitu. Jadi saya ngebuletin itu kan antara hukum dengan hubungan internasional itu atas bawah. Jadi salah ngebuletin Bro. Salah ngebuletin. Nah kemudian besoknya langsung saya bawa tuh waktu itu ke Unpar. Waktu itu ke Unpar. Terus kemudian baru setelah itu kalau nggak salah saya tes, kemudian diumumin. Pas diumumin, itu saya agak kaget. Kok keterimanya ilmu hukum? Sejak kapan saya keterima ilmu hukum gitu ya? Nah mungkin di situ saya berusaha untuk lihat-lihat gitu ya. Atau mungkin saya ngebuletinnya kali salah gitu. Gitu. Sampai waktu itu saya minta ke administrasi untuk buka lagi formulirnya. Ternyata memang itu ilmu hukum, bukan. Jadi ngebuletinnya emang hukum. Ngebuletinnya emang hukum gitu. Jadi waktu itu keterimanya di ilmu hukum gitu. Waktu keterima nih Bang, karena kan kalau lu tadi bilang
karena salah ngebuletin. Cuman kan ini agak fatal juga karena minatnya misalnya kemana jadi ke hukum kan. Cuman karena kalau tadinya mau hubungan internasional ke hukum internasional mungkin masih bisa agak nyambung. Tapi waktu sudah akhirnya masuk ke fakultas hukum, gimana bisa enjoy lalu gimana bisa akhirnya bisa lulus juga gimana? Ya. Jadi pertamanya memang karena mungkin nggak ada passion ke situ, bro. Jadi Jadi waktu kuliah semester 1 semester 2 itu jujur IPK itu anjlok. Ya. IPK itu sempat anjlok gitu. Jadi kalau nggak salah saya dulu semester 1 itu saya 1,8 IPK-nya. IP sementara ya waktu itu ya. IPS. IP ya semester 2 juga ya kurang lebih segituan 2,0 apa 2,1 saya lupa. Itu karena memang ya karena menyesali itu tapi tiba-tiba ada titik balik lah, ada beberapa titik balik di semester 3, semester 4 gitu ya. Yang membuat saya membuat saya bilang, ya udah deh ini mungkin takdir yang digariskan Tuhan buat saya gitu. Dan I have to enjoy this. I have to be responsible for what I get into gitu. Jadi ya akhirnya kita serusin dan akhirnya ada titik balik dan akhirnya saya lulus. Dan itu 4 tahun di Fakultas Hukum. 5 bro. 5 tahun? 5 tahun. Oh 5 tahun? Iya. Oke. Untuk menebus dosa yang 2 semester itu. Oh jadi banyak ngulang. Ya jadi banyak ngulang. Dalam pengalaman 5 tahun Bang, selain kuliah, apa juga aktif di organisasi atau lomba misalnya? Karena kalau Parahyangan banyak lomba mungkin. Dan kemudian bisa langsung nanti disambungkan Bang. Kenapa lalu masuk, kan kalau Bang Heru kan law firm dulu, kemudian kan sebagai in-house di company, kemudian jadi law firm lagi, lawyer lagi. Gimana Bang Heru bisa ngelihat keterkaitan semuanya? Mungkin gue bahas 2 poin kali ya. Pertama, waktu itu tadi udah gue singgung soal ada beberapa titik balik gitu. Ya, salah satunya adalah ketika gue udah mulai menerima bahwa gue kuliah hukum dan gue harus strive atau harus harus bertahan dan harus excellent gitu di dalam kuliah tersebut gitu. Jadi gue memikirkan berbagai cara nih gimana caranya supaya untuk mendongkrak nilai, terus apa yang harus mau gue lakukan dan apa yang bisa mendapat apa yang bisa menambah nilai tambah. Itu sih yang gue pikirkan gitu di antara lulusan hukum ini gitu. Karena lulusan hukum kan banyak ya bro. Banyak. Kalau gue lihat baca riset sekitar 70.000 per sekali wisuda. Gila. Gitu, se-Indonesia. Itu kalau datanya gak salah. 70.000 apa 7.000 gitu. Mungkin gak salah. Nah terus apa yang membedakan kita gitu. Gue tuh waktu itu sempat pikir apa nih yang membedakan gue gitu. Akhirnya kita nyari-nyari. Ada beberapa yang tadi saya bilang titik balik karena ikut beberapa organisasi. Kemudian ada satu organisasi namanya Moot Court International. Yang saya ikutin gitu. Ya, PILS namanya dulu. Ya PILS namanya dulu. Parahyangan International Law Society gitu. Jadi saya ikut itu, kemudian ikut lomba-lomba, ya kan? Ada 3 lomba lah total di 5 tahun saya kuliah. Itu ada Asia Cup, ada Manfred Lux Space Law Moot Court Competition dengan Philip C. Jessup Moot Court Competition gitu terakhir. Ya itulah titik baliknya di situ. Jadi saya suka hukum itu di situ gitu. Jadi ternyata hukum itu menarik juga gitu, mendalami dan menganalisa mengenai peraturan-peraturan, faktanya belok dikit, peraturannya bisa berubah atau kita bisa menyesuaikan dengan peraturan, analisa fakta dan segala macam. Jadi itu salah satu titik balik dalam hidup gitu ya, yang membuat gue tuh ya udah gue akan kuliah hukum dan gue harus excellent di sini gitu. Dan kemudian memilih lawyering. Ya memilih lawyering gitu. Jadi memang dari setelah lulus kuliah kan mikir tuh, gue mau ngapain ya? Gitu. Kalau orang tua sih cukup seneng kalau misalkan kita kerja di perusahaan ataupun apapun karir lah yang punya steady income. Itu kan keinginan seluruh orang tua lah. Tapi waktu itu gue bermimpi lah. Gue bermimpi, wah kayaknya enak ya punya law firm. Lihat senior-senior gitu, pada punya law firm, pada keren lah pada waktu itu gitu gue ngelihatnya gitu. Makanya wah gue harus punya law firm nih gitu. Makanya untuk kesana kan nggak mungkin ujuk-ujuk ya kita punya law firm gitu. Tapi ya harus kayaknya gue waktu itu mikir gini, kayaknya
gue kalau pengen jadi leader atau pengen jadi seorang pemimpin, gue harus jadi jongos dulu. Gue harus tahu rasanya dipimpin. Setuju. Gue harus tahu rasanya di perintah gitu, sehingga gue bisa memahami arti perintah itu dan di mana kita harus berkreasi gitu. Nah di situ gue memilih untuk mungkin gue akan kerja dulu di beberapa kantor gitu. Jadi gue sempat kerja di kantor hukum litigasi, terus kemudian pindah ke tempat yang waktu itu law firm, sebetulnya law firm litigasi, tapi mereka lagi bangun corporate law firm. Nah disitulah gue bukan jatuh cinta ya, tapi realize atau menyadari bahwa sebetulnya sepertinya gue ingin di corporate law firm deh, karena keahlian gue, daya analisa gue itu lebih cocok ke sana. Gitu. Terus kemudian gue juga pernah, setelah itu gue pindah law firm bro. Jadi ada 4 total, udah ada 4 law firm. Dalam berapa tahun tuh? Dalam jangka waktu 5 tahunan. 5 tahunan 6 tahun gitu. Nah gue pindah law firm. Gue pernah juga di law firm internasional ya, yang sekarang udah bikin kantor di Jakarta. Terus nah dari situ tiba-tiba gue dikasih opportunity untuk jadi in-house. Jadi legal counsel bro. Ya. Jadi gue tuh sering bilang begini, gue tuh advokat, tobat jadi in-house, sekarang tobat lagi jadi advokat. Jadi perjalanan hidup gue tuh agak komplit gitu. Jadi pernah di 2 dunia, pernah jadi advokat, pernah jadi in-house gitu ya. Nah akhirnya gue in-house tuh setelah keluar dari law firm, gue langsung in-house. Nah, gue in-house cukup lama di situ, sekitar 5,5 tahunan lah, give or take 5,5 tahunan. Ya, hampir 6 tahun. Itu di yang di General Electric Company namanya. Terus ya dari situ akhirnya gue keluar dari sana, terus kita bikin law firm. Oke. Dan ini kantor yang fokus di corporate law firm awalnya. Ya. 70% kita bisa bilang transaksi yang kita handle berupa corporate. Udah berapa tahun nih bang kantornya? 2008, sebenarnya ini hasil merger. Dari 2000, kalau kita bicara establishmentnya 2016, jadi sekitar udah 10 tahun. Tapi kalau dari gua masuk itu 2018 berarti ya, give or take 8 tahunan. Oke. Di samping itu kan sekarang Bang Heru juga kalau baru-baru ini bisa diceritakan juga soal pengalaman sebagai salah satu kuasa hukum salah satu calon di pemilihan presiden terakhir. Gimana pilihan itu, kenapa sampai ke situ, gimana prosesnya, dan kemudian kira-kira emang itu dampaknya apa dari yang lo lakukan sebagai seorang corporate lawyer untuk ngurusin constitutional dispute atau pilpres dispute kayak pilpres itu yang rumit juga pasti. Ya, itu backgroundnya agak sedikit lucu, tapi mungkin gue jadikan sebagai pengalaman paling berharga dalam hidup gue bro. Jadi gue akan berangkat dari proposisi bahwa gue adalah orang yang paling apatis politik bro. Gue itu kalau ngelihat gitu, kalau ngelihat politik tuh berita politik gitu. Jadi akan sangat mencengangkan kalau gue bisa ikut di dalam, waktu itu gue ikut itu dalam tim hukum bro. Tim hukumnya Mas Ganjar dengan Prof Mahfud. Ceritanya begitu, karena gue paling apatis ya. Terus tiba-tiba ada putusan MK 90. Kalau bro Richard masih ingat. Yang heboh itu. 90 yang heboh itu, yang dinilai tidak etis ya. Nah itu di situ itu gue baru merasakan bahwa wah ini nggak benar nih. Gitu. Jadi idealisme itulah yang gue punya bro. Gitu. Jadi itu ini nggak benar nih. Akhirnya gue cari-cari jalur. Gue sampai ngomong ke orang-orang, gue pengen masuk dong. Gue pengen jadi tim hukum. Gue mau dong. Ini udah keterlaluan gitu. Mau dikemanain ini gitu. Nah disitulah alhamdulillah ada beberapa network yang ternyata juga dibakar oleh hal yang sama gitu. Ternyata juga mereka juga merasa bahwa ini nggak bener nih gitu. Jadi masuklah kita ke tim hukum. Nah di tim hukum itu gue ngelihat bahwa ini orang-orang yang dibakar dengan bensin yang sama gitu. Ketika gue tanya-tanya gitu, orang-orang ini senior lah gitu ya, senior gue yang sangat gue hormati itu
ternyata dibakar dengan bensin yang sama dan idealisme yang sama gitu. Jadi kita orang-orang yang punya value berkumpul dalam satu tempat dan kemudian membahas dan memikirkan solusi harus bagaimana gitu. Tapi again itu pertama kalinya gue gabung, bro. Jadi gue gabung di tim hukum. Alhamdulillah gue ditunjuk sebagai wakil direktur hukum pada saat itu. Tugasnya itu untuk ngurusin hampir semua hal, dari ada litigasi, terus kemudian ada advice. Kadang-kadang kita ngasih masukan juga kalau misalkan debat presiden. Kemudian kita juga mengadvise tim yang lain juga untuk melakukan. Termasuk sampai ujungnya adalah menjadi kuasa hukum di Mahkamah Konstitusi ketika perselisihan hasil pemilihan umum. Kalau ini Bang, kan ini kan yang tadi Bang Heru sampaikan, ini kan pengalaman yang ya sebagai corporate lawyer tiba-tiba ngurusin beginian karena idealisme. Setelah semua prosesnya lah, yang gue juga dengar Bang Heru pokoknya naik turun juga soal kesehatan segala macam. Stres juga mungkin meningkat, belum lagi urusan kantor segala macam. Apa yang akhirnya lu dapet akhirnya? Atau apakah jadi terjawab bahwa hanya idealisme itu sekurang-kurangnya gue juga ikut berjuang lalu udah oke, atau apa yang kemudian berdampak sampai akhirnya sampai hari ini juga ya jadi pelajaran berharga kira-kira gitu, bisa dibilang begitu? Oke. Tidak ada regret, bro. Tidak ada penyesalan. Jadi semua itu gue anggap, gue di dalam hidup ini gue nggak pernah. Bukan nggak pernah ya, menyesal sih pasti ada. Tapi ini pengalaman berharga yang tidak akan gue sesali. Dan kalaupun dikasih kesempatan kedua, gue akan memilih ini, gitu. Karena gue memperjuangkan apa yang gue anggap benar pada waktu itu, gitu. Jadi dan kemudian ada jalannya, gitu. Sehingga gue jalani itu secara maksimal, gitu. Walaupun itu ya. Betul tadi Bro Richard bilang kesehatan gue naik turun, kemudian stres, kemudian berpengaruh juga ke kantor. Karena bener-bener bro, pertama gue datang ke tim hukum itu, pertama yang ditanya adalah sama senior-senior itu, lu gak apa-apa gak dibayar? Siap bang, saya cuma bisa bilang siap bang, kasih kesempatan ini saya siap bang. Itu cuma pertanyaan itu, berarti kan. Dan kemudian saya ambil langkah konkret. Memang benar-benar saya cuti dari kantor selama 4 atau 5 bulan gitu. Saya cuti dari kantor untuk ngurusin tim hukum itu. Gitu. Ya ada maksudnya kesehatan naik turun, ekonomi juga jadi naik turun ya kan, gara-gara kantor ditinggal. Gitu. Tapi again saya nggak pernah menyesali itu. Gitu. Saya berpikir bahwa gue tuh gampang, simple orangnya. Kalau gue rasa itu benar, gue jalanin. Kalau juntrungannya kalah atau menang, itu urusan kedua. Yang penting idealisme gue ini gue jalanin dan diberikan jalannya dan gue selesaikan. Itu aja sih. Dan sekarang ini kan gue juga ngikutin, lo juga cukup aktif di organisasi bang, di Kadin. Boleh diceritakan terkait dengan keputusan akhirnya memilih untuk aktif dan apakah itu juga kaitannya dengan pengembangan profesional diri lu karena berketemu dengan senior-senior dan seterusnya. Dan bidangnya kan teknologi informasi, apakah ada kaitan dengan expertise lu di praktik? Ya. Jadi ya kurang lebih gue kan berkecimpung di corporate ya. Corporate itu banyak sekali aspek yang kita gali gitu ya. Ada beberapa sub aspek lah bisa bilang kalau dalam corporate itu. Ya salah satunya ada cabang mengenai teknologi atau informasi atau IT atau teknologi informasi lah yang kita bisa bilang. Nah, gue itu sekarang posisi gue di IKADIN, Ikatan Advokat Indonesia, itu adalah ketua bidang informasi dan teknologi, gitu ya. Karena gue melihat IKADIN ini, again, slogannya kan advokat pejuang advokat, gitu. Jadi memang terdiri dari advokat yang memang berjuang gitu. Nah, bagaimana caranya? Ya mereka juga harus didukung oleh teknologi dan informasi yang tepat gitu. Jadi dan IKADIN itu salah satu organisasi paling tertua lah, organisasi advokat gitu. Jadi sehingga banyak senior-senior yang gue hormatin gitu ya. Ya tugas gue adalah untuk mempermudah arus informasi
kepada mereka ini supaya mereka bisa menaikkan kapabilitas dan juga ability-nya mereka juga gitu. Bang, kita agak loncat sedikit sebelum nanti gue mau nanya juga soal kesibukan lo yang lain, termasuk juga keaktifan masih mengajar di beberapa event atau acara gitu. Tapi kita mau fokus dulu pada apa ya, yang lo kerjakan daily life lah, sebagai daily basisnya kan sebagai corporate lawyering. Kita boleh diceritakan gimana Bang Heru ngelihat kondisi kalau corporate lawyer, gue mau kaitkannya langsung dengan perekonomian, bisnis, dunia bisnis dan seterusnya. Gimana Bang Heru ngelihat landscape-nya sekarang, corporate lawyer, dengan landscape bisnis kita. Ini maksudnya dikaitkan dengan klien-klien yang lu serve atau lu berikan jasa hukum. Gimana landscape besarnya corporate law firm sekarang ini? Oke. Mungkin dari awal, dari pertama dulu ya, prinsipnya corporate lawyer itu adalah sebagai business partner. Ya. Apa sih yang gue bilang sebagai business partner? Business partner itu adalah partner dengan klien. Partnering dengan klien. Artinya apa? Lu kalau partnering dengan orang, lu harus ngerti dia itu apa sih bisnisnya, gitu. Karena gue adalah salah satu orang yang mempunyai pendapat bahwa solusi itu tailor made. Okay. Solusi itu tidak ada kayak kalau kaos tuh all size bro. Iya. Solusi itu nggak gitu. Solusi itu harus tailor made gitu. Lu, nah karena itu kita harus ngerti dulu bisnis klien. Lu gimana sih cara lu ngasilin duit, ya kan? Apa yang bisa kita bantu di situ, gitu. Oh, gua ngasilin duitnya melalui jualan ABC nih. Oke. Jualan ABC, ada regulasinya nggak? Ya kalau ABC-nya jualan permen gitu kan, ada regulasinya. Jualan permen aja regulasinya sekarang. Kalau misalkan sugar levelnya ada di mana? Oh, gua mau jualan misalkan healthcare. Oh, itu kan very sensitive, itu highly regulated gitu loh. Jadi kita ngerti mereka mau bisnis apa yang generating revenue buat mereka, kita jagain sampai mereka generating revenue gimana caranya buat aman. Jadi on top of the things I have said, jadi business partner itu, corporate lawyer itu jadi business partnernya mereka. Otomatis kita harus ngerti secara ekonomi mereka bisa mendapat bisnis itu gimana dan bagaimana environment hukum ini atau ekosistem hukum ini bisa membantu mereka. Nah, kita yang meng-guide mereka untuk bisa mendapatkan revenue. Gitu. Oke. Gitu. Dan kalau misalnya dikaitkan dengan konteks kan kalau hukum atau kita sebagai penyedia jasa hukum misalnya Bang, Abang sebagai corporate lawyer misalnya tadi sebagai business partner, kalau dalam proses bisnis kan ada sangat panjang, jadi sangat luas. Kita diharapkan juga bisa mencegah terjadinya resiko. Kalaupun terjadinya resiko, kita bisa manage resikonya. Dalam konteks, kalau sekarang kan disebutnya kan sebagai fragile, situasi yang VUCA disebutnya. VUCA. Vulnerable, uncertain, kompleks. Ya, kompleks. A-nya lupa gue. Kira-kira gimana Bang Heru kalau ditanya oleh datang klien, katakanlah sebagai dari company corporate lah gitu, gimana seharusnya kita bisa serve mereka, klien mereka dalam konteks pencegahan resiko dan mitigasi resiko dan manage resiko tadi. Oh iya, jadi yang paling banyak tuh soal foreign investment. Banyak banget investasi luar tuh mau masuk ke sini kan biasanya channelnya adalah law firm, specifically corporate law firm. Mereka akan nanya bagaimana sih landscape perubahan peraturan perundang-undangan, bagaimana sih pemerintah itu men-tackle isu A, B, C, D, E, F, G gitu. Bagaimana growth-nya ke depan, itu kan selalu ditanya. Bukan hanya ke, mungkin mereka punya manajemen consulting, tapi lawyer juga kadang-kadang mereka tanya gitu. Ya kita kalau saya tuh, gue tuh nggak mau sugar coating, gue apa adanya. Memang kondisinya seperti ini. Bahwa ada hal-hal yang uncertain bisa kita mitigasi dengan cara misalkan A, B, C. Jadi kita meng-highlight ke mereka resikonya, gitu ya.
kemudian kita meng-highlight juga cara mitigasinya seperti apa sih, gitu. Lu harus berbuat apa dan untuk menjaga supaya lu nggak kena misalkan ada sanksi yang dilarang dalam undang-undang gitu. Jadi itu sih maksudnya. Jadi tugas kita sebagai corporate law firm adalah memitigasi resiko. Iya. Gitu. Nah, ini kan kaitannya tadi dengan klien, Bang. Kalau seorang corporate lawyer bisa mengasas misalnya apa yang dilakukan pemerintah sekarang dalam konteks regulasi. Kan rata-rata kan uncertain-nya itu kan dalam konteks regulasi atau perubahan regulasi melulu atau penegakan hukum, legal uncertainty. Kalau seorang corporate lawyer melihat khususnya dalam konteks Indonesia saat ini, gimana Bang Heru melihat apakah ini udah cukup, apakah ini jadi opportunity, semakin uncertain semakin banyak kerjaan lawyer, atau justru sebagai corporate lawyer yang sudah berpengalaman banyak menangani ini, justru harusnya pemerintah tuh bisa lakukan ini supaya risiko bisnis yang kerap terjadi ini bisa diminimalisir. Kira-kira gimana? Sebenarnya bisnis itu sederhana, bro. Bisnis itu butuh predictability. Predictability itu ditunjang oleh berbagai macam faktor. Stabilitas politik, stabilitas ekonomi, kepastian hukum. Ya. Jadi kalau boleh memilih, apakah kita ingin hukum uncertain supaya kita dapat bisnis? Enggak juga, bro. Karena semakin uncertain, orang itu juga jadi makin, gue nggak mau invest di negara yang uncertain. Gitu. Ada beberapa perusahaan dengan profil tinggi, mereka lebih baik cari aman. Kenapa? Karena mereka jagain duit investornya juga. Betul. Jadi apakah uncertain itu bisa menjadi uang bagi law firm? Iya. Cuma apakah gue senang itu kita dalam kondisi uncertain? Tentu tidak. Karena yang kita butuhkan again adalah kepastian hukum. Gitu. Jadi semakin pasti, sudah pasti aja pasti ada bolong-bolongnya, ada gap-gapnya gitu bro. Jadi kita masih bisa berperan. Gue sih nggak terlalu worry soal itu. Gitu. Jadi bisnis itu butuh predictability. Maka walaupun dalam uncertainty itu ya kita harus bisa strive lah. Gitu. Bang, karena ini kita ngomongin bisnis ya bang, proses bisnis lah khususnya. Kita udah ngomongin tentang uncertain segala macam. Kita itu justru dalam beberapa riset, apakah gue lupa apakah itu dari World Bank atau IDB misalnya, kan ease of doing business kata sekarang bahasanya be ready. Iya, be ready. Be ready itu kan juga masih jadi challenge di Indonesia. Termasuk yang tadi sampai Bang Heru sampaikan, foreign investment itu juga ragu soal di Indonesia karena rumitnya regulasi, perizinan dan seterusnya. Dalam konteks tugas atau fungsi dari corporate lawyer, gimana corporate lawyer itu, atau seperti apa sih corporate lawyer yang kira-kira bisa membantu kita mencapai ease of doing business atau be ready itu yang lebih baik? Saya adalah kontributor terhadap dulu ease of doing business EODB, kemudian sampai ke sekarang be ready. Kita masih contribute untuk beberapa aspek di dalam be ready. Jadi gini, kalau gue lihat bro, kita tuh punya infrastrukturnya, ya. Kita tuh punya infrastrukturnya, cuma entah kenapa infrastrukturnya contohnya misalnya kita punya OSS, itu sistem bagus bro. Dan dari segi tujuan pembuatannya, dari segi ambitionnya untuk membuat OSS itu, dari segi infrastrukturnya itu bisa bagus banget gitu. Karena semua orang semua data itu terintegrasi di situ gitu. Tapi again ini kan ada beberapa faktor ya. Maksudnya untuk menuju ke sebuah kesempurnaan suatu sistem itu kan ada beberapa sosialisasi yang harus dilakukan. Ini ada beberapa glitch gitu. Kalau dijalanin bener, ini infrastrukturnya kita punya kok untuk membuat bisnis ini menjadi easy gitu. Buat foreign investor dan menciptakan kepastian gitu. Jadi apa yang bisa corporate law firm lakukan adalah ya kita harus meng-highlight bahwa kita tuh punya infrastrukturnya gitu. Tapi masalah implementasi again itu yang nggak bisa kita guarantee gitu karena ada aja gitu glitch ataupun yang tidak sempurna gitu.
Biasanya kelemahannya di mana, Bang? Kalau dalam konteks sistem pemerintah tadi atau di infrastruktur itu kelemahannya kan tadi implementasi. Di implementasi dalam konteks apa? Banyak bro. Jadi tampilannya kayaknya hebat, bagus gitu. Tapi kita nggak bisa ngeklik misalkan. Itu contoh kecil aja. Kita nggak bisa ngeklik. Wah, kita harus ke sana. Diklik sama orang sana baru kebuka. Gitu. Itu contoh-contoh glitch. Contoh-contoh teknikal. Padahal udah online harusnya. Padahal udah online. Harus ke sana juga. Ya kan? Harus ke sana juga gitu. Kadang-kadang terus kita nggak bisa ada drop down. Setuju. Tapi nggak bisa diklik gitu. Tetap kita harus ke sana. Iya. Jadi technical glitch ini yang mungkin ini gue sih optimis orangnya. Jadi ini mungkin sistem kalau bisa dikembangin lebih baik, ini akan jadi bagus banget gitu. Betul. Dan ease of doing business akan naik. Tapi sebelum gue melangkah ke faktor kedua, gue mau ngomong juga gini, OSS itu walaupun gue dukung ya, tapi gue harus akui OSS itu mengambil kenyamanan corporate lawyer. Karena dulu corporate lawyer itu kalau mau bikin PT, ada foreign investor bikin PT nih, wah itu senang, happy karena kerjaannya gampang, dapat uangnya gede, gitu. Sekarang ada OSS, orang bikin aja sendiri. Klik 5 menit, 10 menit, 30 menit jadi. Ya kan? Jadi PT. Terus kemudian banyak smart solution yang harganya terjangkau gitu. Jadi walaupun itu mengambil ranahnya corporate lawyer, tapi it aims for the better. Gitu. It aims for easiness gitu. Nah, jadi itu gue dukung gitu. Nah, tadi yang faktor yang kedua adalah koordinasi antar lembaga. Ini OSS ini kan integrasi bro, banyak lembaga-lembaga di situ. Nah kadang-kadang udah nyampe nih di OSS, tapi nggak tembus ke sana. Misalkan ke BPN misalkan, atau misalkan ke Menkumham, Menkum sekarang. Menkum. Gitu. Vice versa dari Menkum nggak tembus ke OSS, nggak mirroring datanya gitu. Jadi itu kelemahan. Belum lagi kita bicara soal faktor antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. OSS itu kan dikendalikan oleh pemerintah pusat gitu. Jadi ini ada beberapa yang nggak sinkron. Mungkin itu sih bro. Jadi kalau ini Bang, tadi kan Bang Heru sebutkan bahwa perkembangan teknologi dengan sistem-sistem yang baru ini menarik kenyamanan, dalam satu sisi menarik kenyamanan para corporate lawyer. Dari sisi Bang Heru sendiri kan tetap mendukung bahwa ada perkembangan teknologi semacam itu. Tapi sebagai seorang corporate lawyer yang menjalankan bisnis corporate law firm lah, Bang Heru lihat ini benar-benar sebagai sebuah tantangan masa depan law firmnya, corporate law firm, atau bagaimana melihat ini dalam konteks corporate lawyering? Karena kan jadi tantangan, tapi di satu sisi ya mau nggak mau ini akan terus terjadi, perkembangan teknologinya mungkin akan lebih parah lagi ke depan, akan betul-betul menggurus. Ini nanti saya mau leading dengan banyak riset yang mengatakan salah satu profesi yang akan terganggu dengan perkembangan teknologi informasi itu kan adalah lawyer. Meskipun nggak semua bisa digantikan, tapi kalau corporate law firm itu atau corporate lawyer itu kan paling rentan. Karena mereka lebih banyak dokumen dan seterusnya. Gimana Bang Heru lihat perkembangan teknologi ini dikaitkan dengan corporate law firm? Kalau pendapat gue adalah perubahan itu adalah suatu hal yang pasti. Karena kita mau maju ke dalam peradaban yang pasti lebih baik. Antara satu generasi dengan generasi yang berikutnya. Jadi kalau kita selalu ada di comfort zone, ya kita akan ketinggalan. Ya contohnya kasusnya BlackBerry bro, kan? BlackBerry kan dia gagal untuk beradaptasi gitu dengan kemajuan zaman gitu. Dia tetap kekeh dengan teknologinya dia gitu. Akhirnya dia tergerus sendiri. Gitu. Nah, contoh itu maksudnya pelajaran yang bisa diambil dari situ adalah kita tuh harus adaptif. Nggak mungkin kita mau hidup di zaman batu dengan semua technological advancement ini kita mau diem gitu. Nggak. Perubahan itu pasti, dan corporate lawyer itu, dan gue adalah salah satu orang yang yakin gitu bahwa selalu ada jalan kok, walaupun sempit pasti ada jalan gitu. Jadi kreativitas itu pasti timbul ketika kita udah adaptasi, kemudian agile gitu ya. Agile ya kita bisa pivot, manuver gitu ya. Lincah gitu. Tahu gitu kemana kita harus mengarah.
ketika kita udah sampai sana, kita tahu ini apa yang harus harus dikembangkan gitu. Dan sekarang memang corporate law firm itu, gue mau bicara juga soal landscape klien dengan corporate law firm, bro. Yeah. Karena sekarang nih hubungannya, karena gue ada di zaman itu kali ya, zaman dimana dulu klien itu kalau ada masalah langsung lempar ke corporate law firm, langsung lempar ke law firm. Langsung lempar ke law firm gitu. Sekarang tuh mereka lebih selektif gitu. Mereka lebih cari law firm itu dengan specialty. Nah, ya. Jadi mereka lebih mencari law firm, mana nih gue punya masalah X. Atau gue punya masalah Y, mana nih law firm yang expert di X dan Y. Ya, mereka jadi sekarang generalis itu udah agak jarang gitu. Mereka udah cari sesuatu yang spesifik gitu. Nah, itulah yang membuat bahwa kita tuh memang harus adaptif pertama, dua kita juga harus spesifik, gitu. Kita ahlinya di mana gitu, sehingga bisa menjadi pilihan bagi konsumen, which is dalam hal ini adalah klien, gitu. Nah itu kira-kira landscape ya antara klien dan corporate law firm. Tapi balik lagi ke omongan kita soal bagaimana corporate law firm harus menghadapi technological advancement ini, menurut gua sih hanya pilihannya adaptif atau agile ya untuk semua perubahan ini gitu. Nanti pasti ada jalan. Dan kalau pasti ada jalan ini Bang, bisa nggak ditafsirkan misalnya ya, karena kan perkembangan teknologi ini cepet banget Bang. Sementara perkembangan kemampuan kita untuk adaptif ke sana kan nggak secepat itu. Artinya gini, misalnya lah dari sisi pengembangan sumber daya, kampus kita belum secepat itu juga mengajari kita hal-hal baru yang sebenarnya sudah ada juga kejadiannya di society kita, gitu. Yang kedua, kemampuan kita untuk menyerap itu, apalagi kalau sekarang kita berhubungan dengan Gen Z, Bang Heru mungkin juga ada associate-nya Gen Z. Itu juga yang kelihatannya sih sangat teknologi, tetapi untuk bisa menggunakan teknologi itu dalam konteks yang pekerjaan misalnya yang objektif itu juga sangat sulit. Gimana ini Bang Heru lakukan dalam konteks karir sebagai corporate lawyer, dan bagaimana ini dalam konteks mengelola kantor hukum yang terpapar pada bahasa lu terpapar. Iya, terpapar apa ya? Terpapar konten. Technological advancement tadi. Iya. Mungkin technological advancement dihubungkan dengan pengelolaan law firm kali ya. Arah pertanyaannya. Jadi kita nggak bisa contohnya gini bro, AI ya kan. Kita udah sering pakai AI, semua udah pakai AI. Bahkan klien pun sekarang pakai AI untuk pertanyaan-pertanyaan yang gampang-gampang, mereka nggak datang ke lawyer gitu. Mereka tanya. Kadang-kadang sebelum ke kita juga ditanya AI dulu. Kira-kira lawyer ngomong nggak? Kalau nggak salah nih. Kadang-kadang ya cuman untuk second opinion aja. Iya, gitu, second opinion gitu. Betul. Jadi ketika kita di dalam law firm, kita memanage law firm gitu. Ya tadi seperti yang tadi gue bilang, jadi kita nggak resisten terhadap technological advancement gitu. Ya kita menggunakan AI cuma dalam batas-batas yang bisa diterima. Contohnya gini, kita mau cari leads nih, ya cari clue, ini binatang apaan sih, gitu. Ini gimana caranya? Yang paling cepat pakai AI bro. Kalau dulu belum ada AI, gue harus cari ke perpustakaan, gue harus cari Google, harus cari di beberapa literatur gitu loh, untuk mendapatkan apa sih yang sebenarnya dimaksud gitu. Sekarang kan dari AI kita udah tahu, oh ini leadsnya ke sini loh, leadsnya ke A, B, C, X, Y, Z gitu. Kata kuncinya ini loh, jadi nanti lu bisa tindak lanjuti itu dengan membaca literatur gitu. Nah di kantor gue yang sekarang, gue men-treat AI itu hanya sebagai leads gitu. Nah sisanya kita harus menggunakan intelektual kita sendiri. Karena ya again teknologi itu gak sempurna gitu. Itu tergantung kitanya gitu. Makanya secara teknis coba gue mau kasih contoh konkretnya Bang. Gimana lu mau tahu bahwa asosiat lu mengerjakan betul itu intelektualnya 80%, otaknya dia sendiri, dia lalu ngetik sendiri. Dengan sekarang kan ChatGPT aja Bang pinter banget.
tolong tulis seperti biasanya saya menulis misalnya gitu kan. Nanti dia sesuaikan kata-katanya. Saya tolong sesuaikan dengan kira-kira supaya partner saya tidak tahu bahwa ini yang menulis ChatGPT. Dia bisa bikin kata-katanya soal kira-kira gimana Bang Heru sebagai pimpinan misalnya atau yang mengecek kerjaan asosiat untuk memastikan bahwa AI itu dipakai ya betul-betul hanya untuk lead study dan yang sisanya kita tetap harus mikir sendiri. Nah, kelihatan bro. Jadi ya ada beberapa cara-cara gue lah untuk tahu bahwa ini dibuat AI apa enggak. Gitu. Tapi so far sih di sini nggak ada yang pakai AI untuk membuat suatu dokumen ke klien. No, itu big no karena gue setiap hasil atau setiap produk yang keluar dari kantor ini selalu lewat meja gue dan itu harus quality assurance gue gitu. Dan so far yang gue baca itu nggak ada kita pakai tulisan dibuatin oleh AI gitu, nggak, itu hasil pikiran kita sendiri. Nah ya tentunya ada beberapa jurus untuk mengetahui itu gitu. Kalau misalkan dari asosiat kasih ke senior asosiat kasih ke partner gitu. Ya pertama dari soal bahasa, kedua dari logika berpikir, bro. Ya kan? Logika berpikir ini kan dibangun bukan hanya sehari dua hari. Kita tahu logika berpikirnya tim kita gitu. Jadi kalau mereka bisa se-advance itu juga kita juga agak ragu kan, ini bener nggak nih orang gitu, tahu dari mana gitu kan. Jadi ya ada beberapa hal lah bro. Tapi balik lagi ke AI, ya kita nggak against, tapi kita sangat berhati-hati untuk menggunakan itu. Dan kita cuman untuk memperoleh leads dan supaya juga untuk efisien bro. Jadi sebenarnya nggak rugi-rugi amat. AI itu menguntungkan untuk customer kita, untuk klien kita gitu. Sehingga waktu kita nggak banyak dihabiskan untuk sesuatu yang tidak tidak seribet itu gitu. Jadi efisien buat mereka karena kan kita ada beberapa yang kita charge by hour gitu. Jadi nggak lama kita proses risetnya. Siap. Gua agak balik pertanyaannya bang, logika pertanyaannya. Kalau misalnya perkembangan teknologi itu udah nggak bisa kita nafikan kan, udah pasti akan terjadi, mau nggak mau, niscaya gitu. Lalu kemudian AI ini katakanlah semakin hebat lagi gitu. Kita udah makin nggak. Sekarang kita bikin draft kontrak sederhana aja bisa pakai AI bang. Ini tim-tim gue ini kayaknya juga kadang-kadang kalau mungkin bisa pakai tim AI. Tapi di saat yang sama kan kita punya kayak perasaan, masa gua ngasih ke klien hasil AI kira-kira gitu. Nah gimana Bang Heru ngeliat ini? Maksudnya di satu sisi kita nggak bisa menafikan adanya perkembangan teknologi, tapi di sisi lain kita juga nggak mau teknologi yang jadi menggantikan kita juga. Kira-kira gimana Bang Heru ngeliat? Kalau gue lihat ya itu memakai produk AI atau tidak memakai produk AI adalah ada pilihan ya. Maksudnya ya monggo-monggo aja gitu. Cuma kalau gue percaya bahwa AI tidak akan bisa mengambil banyak dari jasa hukum. Karena jasa hukum itu adalah jasa paling human. Gitu ya. Karena satu, dia harus tailor made. Transaksi ataupun apalagi kalau teman-teman kita di litigasi gitu ya. Itu kan sangat tailor made gitu. Di mana ada fakta geser aja itu logika bisa berubah gitu. Logika atau legal reasoning itu bisa berubah gitu. Nah, khususnya misalkan di dalam kontrak ya. Kalau kontrak itu kan dihasilkan dari proses musyawarah, bro. Ya kan, dua-duanya harus sama-sama setuju. Kenapa kata-katanya pakai dan atau, kenapa kata-katanya pakai atau, itu kan hasil dari musyawarah yang tidak bisa diikuti oleh AI. Gitu. Itu yang kita ada di situ. Loh, ketika kita 10 tahun, 20 tahun kita bicara kontrak jangka panjang gitu. 20 tahun lagi kenapa kata-katanya atau, gitu kan. Itu ada suatu proses musyawarah yang mendasarinya dan kita di situ punya alasan kenapa itu atau gitu. Gitu. Jadi ya corporate lawyer ataupun any lawyer gitu, menurut gua AI ya akan mengganggu kenyamanan beberapa pekerjaan, memang ngambil beberapa pekerjaan, tapi khusus untuk jasa hukum sepertinya kita masih butuh human di situ. Human touch. Perubahan kayaknya nggak mungkin bisa ini juga ditolak bang ya, termasuk di sektor hukum. Tapi sampai di titik mana mungkin itu yang kita lihat ke depan. Kira-kira akan sejauh mana. Bang, kita masuk sedikit tentang pola pikir manajemen kantor ya, yang beberapa kali gue juga diskusi sama Bang Heru. Masih ada katakanlah pro kontra, mengatakan bahwa law firm itu bukan bisnis gitu ya.
sesuatu yang kalau gue pribadi gampang sih jawabnya. Kalau lu itu nggak mau jadi bisnis, bikin LBH. Kira-kira gitu kan, karena pro bono ya lu segala macam. Itu pun masih butuh keperluan. Jadi gimana menghidupinya kalau nggak ada yang didapat. Ini kan soal cara pandang terhadap pengelolaan sebuah kantor hukum. Karena profesi kita kan dianggap sebagai officium nobile, bukan urusan profit segala macam. Tapi gimana Bang Heru ngelihat ini sebagai sebuah pemilik kantor dan menjalankan law firm ini sebagai katakanlah sebuah bisnis atau apa, bisa dijelaskan Bang? Juga terkait dengan tadi fakta bahwa kita ada kata-kata profesi ini profesi officium nobile yang bukan profit oriented. Ya. Menurut gua profesi officium nobile itu adalah profesi yang terhormat ya. Dalam artian lawyer itu dituntut untuk menjaga integritas ya. Di mana kita berpegang pada kode etik gitu. Nah, itu yang kita selalu pegang teguh gitu. Tapi menurut gua itu harus dipisahkan dari law firm sebagai sebuah bisnis. Law firm is business. Ya. Law firm dimanapun law firm itu bisnis gitu. Walaupun bisnis yang terkait dengan profesi. Ya kan, profesi itu kan adalah satu kumpulan orang yang terikat oleh kode etik tertentu gitu. Itu makanya disebut sebagai profesi gitu, karena ada tuntunan atau guidance, code of conduct lah kita bilang untuk melakukan pekerjaan ini gitu. Nah, jadi gue memandang bahwa law firm atau lawyer itu adalah sebuah bisnis karena dia memberikan jasa, ya kan, yang melahirkan profit buat dirinya gitu. Ya profitnya besar atau kecil itu urusan nanti lah. Tapi yang jelas lawyer itu juga butuh makan. Sehingga harus menghidupi dirinya sendiri supaya dia bisa memberikan jasa hukum yang benar gitu. Kalau dia kurang protein kan susah juga kan bro memberikan jasa hukum yang benar gitu. Jadi gue men-treat profesi ini sebagai profesi adalah yang menempel pada diri gue, dan gue selamanya akan terikat oleh kode etik itu, apalagi udah disumpah gitu. Tapi dalam menjalankan itu tentunya kita harus berorientasi pada profit. Dan tapi ya, kalau gue itu orang yang profit oriented gitu ya. Tapi kita juga jangan lupa bahwa kita punya sisi pengabdian bro. Advokat itu punya sisi pengabdian gitu. Makanya gue selalu menargetkan kita itu di kantor minimal deh 1 tahun sekali kita pro bono. Minimal 1 tahun sekali kita volunteer. Kita bantu yuk teman-teman yang kurang beruntung misalkan gitu. Nah karena gue percaya bahwa advokat itu kita di entrusted kita dibekali dan dipercayai dengan kemampuan untuk memberikan jasa hukum dan intelektual yang tinggi gitu ya. It comes with a consequence. It comes with the gift comes with a consequence, dan kita juga harus memberi gitu. Nah, jadi nggak selamanya itu mengenai profit. Ya itu betul profit, tapi ada bagian bagian pengabdiannya juga bro. Mungkin itu. Gimana lu menurut lu Bang pandangan itu tadi, pandangan yang mengatakan bahwa nggak bisa kantor hukum itu dianggap sebagai sebuah bisnis. Itu gimana kira-kira menurut lo? Ini pertanyaan retorik sebenarnya. Yang menurut gua agak cukup mengganggu karena ini seolah-olah mendikotomi Bang. Bahwa kalau kita menganggapnya sebagai bisnis, kita tuh nggak menganggap profesi ini sebagai officium nobile. Sementara mereka yang menganggap ini tidak bisnis, ya mereka benar, mereka dalam jalur yang benar. Ini kan dikotomi yang menurut gue salah kaprah ya. Gimana Bang Heru menganggap ini? Dan ini biasanya memang terjadi di antara junior-junior lawyer yang biasanya baru mau membuka kantor, idealismenya juga masih sangat kuat, sesuatu yang tidak salah, tapi gimana Bang Heru melihat pandangan dikotomi ini? Masalah officium nobile itu kemampuan dari diri kita untuk mempertahankan profesi ini menjadi profesi yang terhormat. Gitu. Kalau ini bisnis atau tidak bisnis, itu itu pilihan lah. Maksudnya ada orang yang memang memilih untuk mengabdi di LBH dan saya
Gue sangat appreciate orang-orang yang ada di LBH itu semuanya fighter gitu. Jadi keren banget. Nah, jadi kita lihat contoh deh, banyak kok orang yang men-treat jasa hukum ini sebagai sebuah bisnis gitu. Kalau lu lihat di luar negeri itu ini sebisnis gitu. Orangnya udah pada meninggal bro, tapi brandnya masih ada gitu. Kayak big accounting firm gitu. Nah gue tuh punya cita-cita bro gitu. Jadi makanya kantor hukum gue tuh namanya LHBM Counsel gitu. Sebenarnya nggak di spell out namanya karena kita pengen itu jadi brand. Brand yang akan bertahan walaupun orangnya udah nggak ada. Gitu. Jadi kalau lu mau men-treat bahwa law firm itu bukan bisnis dan itu akan menempel pada seseorang, ya itu nggak akan sustain. Ya orangnya udah nggak ada, ya nggak akan lanjut gitu. Tapi kalau lu berpikir bahwa bisa kok law firm ini bisa jadi sebuah brand gitu. Gitu. Brand yang ketika lu denger, lu percaya gitu. Oh ini brand udah lama nih gitu. Ini brand yang dibangun oleh ini X dan Y gitu. Menjadi sebuah brand yang bisa diperdagangkan di market gitu. Ya kita bisa banyak lihat lah, contohnya di Indonesia juga banyak yang udah law firm yang udah senior kita gitu ya, yang udah ada brand gitu. Nah, kemudian accounting firm itu contoh nyata bro. Pendirinya tuh udah nggak ada, tapi brandnya itu di mana-mana gitu. Nah itulah mungkin sedikit soal bisnis dan law firm. Dan harusnya kan nggak selalu dikotomikan begitu bang ya, karena bisnis itu kan kita bukan berarti karena kita bilang bisnis, karena kalau officium nobile itu kan terkait dengan profesionalisme etik kita dalam menjalankan. Betul. Nah sekarang gue masuk terkait dengan soal kode etik yang sekarang ini bang, ya kita nggak perlu sebutkan apa kasusnya, dan itu banyak terjadi di Indonesia. Ini jadi kegelisahan khususnya gue pribadi kalau ngelihat kita boleh teriak-teriak officium nobile segala macam, tapi coba kita tanya masyarakat, betul nggak mereka melihat profesi kita seperti itu? Kalau lawyer teriak-teriak sih bisa aja, cuman kalau kita melihat ini kan karena udah banyaknya pelanggaran etik terjadi, pelanggaran, bahkan kita lawyer melakukan pelanggaran hukum pun banyak terjadi. Gimana Bang Heru lihat bahwa hal-hal seperti ini penting, kode etik profesi ini menjadi amat penting sebagai seorang corporate lawyer, khususnya dalam konteks juga membangun reputasi kantor dan reputasi profesional pribadi. Menurut gue reputasi itu adalah currency utama. Currency utamanya lawyer itu adalah reputasi. Sekali dia cacat, maka ya akan berpengaruh pada kemampuan dia untuk berusaha lagi menurut gue ya. Karena bisnis ini tuh, bisnis jasa hukum itu adalah bisnis yang gampang banget diomongin sama orang gitu. Gitu. Jangan pakai ini, kurang bagus gitu. Jadi mouth to mouth powernya itu lumayan cukup tinggi di jasa hukum ini gitu. Jadi sehingga bagaimana seorang corporate lawyer itu untuk mematuhi kode etik itu menurut gue jadi sangat penting. Gitu. Kita untuk menentukan bahwa keterhormatan profesi ini kan memang sebetulnya dari kode etik itu yang kita pahami gitu, untuk menjaga marwah dari profesinya sendiri gitu. Jadi gue kira untuk menjaga reputasi itu ya kita jangan langgar itu kode etik gitu. Betul. Dan kode etik itu udah dibuat sedetil mungkin supaya kita juga bisa menjaga kita dari salah atau benar gitu. Kalau Bang Heru kasih bisa apa ya namanya, semacam ngasih pengalaman gitu ke yang muda-muda deh misalnya, karena sekarang ini Bang konteks pelanggaran kode etik itu udah nggak kenal umur Bang, bukan hanya yang tua-tua, yang muda-muda ini merasa juga yang tua aja begitu, apalagi masa kita enggak. Jadi pelanggaran kode etik kadang-kadang malah sekarang udah nggak kelihatan sebagai pelanggaran kode etik, ya udah seperti biasa aja. Gimana Bang Heru bisa berbagi gitu tentang pentingnya menjaga kode etik ini untuk membangun reputasi yang baik di dalam profesi ini, khususnya sebagai corporate lawyer? Ya, menurut kalau gue ya, maksudnya ada oknum-oknum orang yang melanggar kode etik, itu menurut gue sih nggak biasa aja. Menurut gue itu gue aja tersinggung bro.
Ketika ada advokat atau oknum advokat gitu ya yang melakukan dan melanggar kode etik, itu kita semua tersinggung gitu. Karena pernah dengar gak sih kalau nongkrong terus nongkrong sama teman-teman gitu, terus tiba-tiba lu tahu nggak kasus advokat X misalnya, dia kan begini, lu juga jangan-jangan gitu. Jadi kita digeneralisir bro. Iya kan. Setuju. Jadi tindakan yang dilakukan oleh salah satu orang itu menurut gua bukan hal yang kecil gitu. Ketika lu melanggar kode etik, lu udah mengangkangi sumpah yang lu pegang sendiri gitu, sehingga nantinya imbasnya akan ke kita juga gitu, ke advokat yang lain juga digeneralisir gitu. Gini tuh bro. Dan ini kan yang tadi gue sampaikan kayaknya sekarang itu kayak biasa aja bang. Kalau kita di litigasi misalnya, ini gue juga berani ngomongin soal misalnya di oknum-oknum, ya kita oknum tapi kadang-kadang oknum ini segambreng bang. Jadi kita apakah itu oknum apa nggak tahu ya. Cuman katakanlah kita di pengadilan deh, nah itu yang udah paling kita bisa lihat oknum-oknum tertentu yang mencoba melakukan hal-hal yang di luar aturan kode etik lah, atau pelanggaran kode etik. Dan itu biasanya yang memprihatinkan, meskipun gue belum senior, tapi masih ada jauh di bawah gue junior yang justru sepertinya biasa saja, nggak merasa bersalah juga. Nah yang tadi gue sampaikan, kadang-kadang mereka tidak melihat bahwa reputasi itu dibangun dari hal-hal yang kecil. Dan ini kan profesi panjang ya, yang kalau memang dia mau di dalam profesi panjang tapi nggak bisa konsisten dilakukan. Gue agak mau bergeser lagi sedikit terkait dengan pengelolaan kantor ini dari sisi, kan tadi kita udah ngomongin Bang Heru ini melihat ini juga sebagai bisnis nggak ada masalah, tapi sekarang pola pikirnya Bang. Bang Heru pernah shifting dari in-house, dia berarti ikutin peraturan perusahaan, Bang Heru ya terima steady gaji dan seterusnya. Tapi sekarang mengelola kantor sebagai seorang, ya kalau dia ini dianggap sebagai bisnisman, dalam arti tertentu bisnisman di bidang jasa. Gimana Bang Heru shifting ini, gimana prosesnya dan gimana mempelajarinya untuk bisa sampai di titik ini? Gue itu bro, gue tuh gimana ya? Gue tuh bersyukur banget hidup gue itu ada naik turunnya bro. Jadi comfort zone itu hampir nggak pernah nempel sama gue gitu. Entah karena dia nggak comfort sama gue apa gimana. Jadi gue tuh nggak pernah punya comfort zone gitu. Jadi ada aja di dalam hidup gue yang membuat itu naik turun gitu. Contoh, waktu gue kerja di General Electric Company pada waktu itu gitu. Itu kan enak ya bro ya. Betul. Company men-treat karyawannya itu benar-benar gitu. Cuma pada waktu itu gue memutuskan untuk keluar gitu. Karena pengen bikin law firm. Tadinya mau sekolah dan bikin law firm gitu. Kemudian sekolah juga jalan dan bikin law firm juga kecil-kecil jalan gitu. Dan itu transisi yang sangat berat bro. Berat itu. Transisi dari karyawan yang tiap bulan terima gaji, kemudian lu harus sekarang membuat satu kantor, lu bertanggung jawab terhadap orang gitu. Gue jujur aja gue sampai ngutang-ngutang gitu. Bahkan yang paling perih adalah waktu itu gue sempat ngisi listrik rumah pakai cashback bro. Iya, sampai nggak ada uangnya bro, gitu. Uangnya udah diduluin buat gaji, karena ya maksudnya itu adalah hal yang harus kita lakukan gitu. Tahun 2018 itu bang ya? 2018 gitu. Jadi itu yang transisi itu berat bagi gue ya, at least gitu. Waktu itu kita bangun ini bareng-bareng, gue ada dengan beberapa partner gitu. Ya kita sampai ngutang-ngutang gitu, sampai akhirnya kita punya 1 associate, 2 associate nyicil, kemudian kita udah 8 tahun sekarang udah alhamdulillah sudah ada 10 orang di sini gitu, dengan beberapa karyawan-karyawan magang juga gitu. Jadi perjalanannya itu bukan perjalanan setahun 2 tahun bro, gitu. Makanya gue bilang 1 tahun 2 tahun pertama itu adalah hal yang paling berat, karena lu mentransisi, kalau bagi teman-teman yang dari karyawan ke wirausaha adalah transisi bagaimana kita itu adjust dengan mental pengusaha gitu. Apakah gue berpikir untuk berhenti bro? Apakah gue menyerah? Tiap hari pikiran itu ada. Tiap hari. Tiap mau tidur, apa nyerah aja ya, gue besok kerja lagi cari di LinkedIn nih. Gitu kan. Itu terbesit tiap hari bro. Dan itu normal gitu menurut gue. Tapi disitulah bedanya antara kalau kita udah determine,
kita pengen punya mau gitu ya kita kejar gitu, mau apapun itu gitu. Dan itu sampai di berapa tahun pertama Bang, lu berpikir masih buka LinkedIn untuk open to work? Gua nggak inget itu ya. Tapi udah siap-siap bro, ada garis hijau memang. Udah siap-siap gitu. Jadi kalau nggak berhasil nih, gue shifting lagi nih cara. Ada 5 tahun gitu. Pertama dari 2018? Oh ya dari 2018 ya 2 tahun lah. 2 tahun. 2 tahun gue shifting dari mental karyawan gitu ya, ke wirausaha gitu. Ya kan kalau dulu kan kita posisi agak cukup tinggi bro di company gitu. Orang datang ke kita gitu. Dan itu belum jadi comfort zone loh Bang, waktu di GA itu. Oh, udah jadi comfort zone. Maksudnya udah tapi jadi, lu nggak takut untuk ninggalin aja gitu maksudnya? Ya karena gue punya mau ya, karena gue pengen bikin law firm gitu. Ya gue harus at some point gitu gue harus berhenti dan memang berhenti gitu dan gue harus bikin law firm gitu. Dan yang nge-trigger lu untuk tetap bertahan tadi ada karena emang lu pengen. Iya, ini cita-cita lu gitu. Gue tuh dan alhamdulillahnya puji Tuhan, keluarga mendukung, bro. Ya, bini gue kan bilang, ini cita-cita lu, ini konsekuensi dari tindakan lu, selesaikan, gitu. Oke, gue bilang gitu. Meskipun agak berat juga istri waktu itu. Oh iya, pasti. Di dalam hatinya mungkin ngedumel, tapi sudahlah. Ya. Dan dari mulai tadi kan 1 associate, 2 associate, sekarang 10, belum lagi karyawan-karyawan yang lain, belum yang bukan lawyer. Boleh sharing Bang, gimana lu memanage itu semua dan gimana pelan-pelan bikin kantor ini lebih besar. Oke. Di kantor ini gue menempatkan ada 3 prinsip bro. 1 prinsipnya adalah we are a teamwork. Jadi seluruh output kualitas barang atau produk yang keluar dari kantor ini adalah bukan hanya kerja gue bro. Itu teamwork. Makanya kolaborasi itu yang paling penting gitu di sini gitu. Jadi orang tuh harus connect satu sama lain, ngobrol. Untuk menuju situ gue harus memecah sekat-sekat senioritas bro. Ya kan, kalau di law firm yang tradisional atau konvensional, gap itu terasa. Gap antara partner dengan associate, let alone partner dengan magang deh gitu. Itu kan jauh banget gitu. Gue harus memecah sekat-sekat itu gitu. Supaya apa? Supaya gue dapat brilliant idea dari mana aja. Gitu. Dan brilliant idea itu kita ramu bareng-bareng, kita jadikan suatu produk akhir. Nah, di situ makanya ini prinsip kedua gue yang selalu gue bilang sama teman-teman di sini gitu, bahwa lu informal aja di kantor ini gitu. Ya, jadi jangan ada mohon izin gitu ya, nggak perlu lah. Say what you mean what you say gitu. Lu mau apa gitu. Dan kalau lu ngomong gitu ya langsung direct gitu. Bang, makanya di sini, Bang, gue pengen tahu ini dong. Ya udah kita kasih tahu. Kalau misalnya kita nggak tahu, yuk kita cari bareng-bareng gitu. Jadi sekat-sekat gap itu, seniority itu gue berusaha hilangkan gitu. Dan less politik juga gitu bagusnya, karena semua orang bicara direct gitu. Semua orang bicara langsung gitu. Nah yang ketiga adalah prinsip mengenai integritas. Itu yang gue tanamkan. Jadi semua orang di sini udah ngerti gaya gue. Kalau ada sesuatu yang melenceng-melenceng, dia tahu, nggak usah nanya gue lagi. Udah pasti gue nggak mau, gitu. Tapi bagaimana caranya kita kreatif untuk memikirkan bagaimana caranya supaya klien kita nggak melanggar hukum, ya. Tapi tetap untung, gitu. Ya kalau nggak bisa ya jawabannya nggak bisa. Tapi kalau misalkan ada cara lain, misalkan kreativitas kita gitu, misalkan, oh ya ini bisa nih pakai transaksi ini A B C D E. Caranya gitu ya, kita akan coba advice itu ke klien. Jadi itu beberapa prinsip untuk pengelolaan law firm yang gue implementasikan di kantor ini bro. Kan sekarang kan isunya adalah isunya adalah Gen Z yang paling challenging. Nah ini kita nggak tahu Bang, kalau gue nggak banyak membaca riset tentang Gen Z, tapi kelihatannya kan banyak tuh yang bilang bahwa pemilik-pemilik usaha, perusahaan atau leader, manager itu dealing dengan Gen Z itu kan sangat susah. Apa lu juga berhadapan dengan yang sama dalam konteks associate lu? Dan gimana deal dengan Gen Z itu kira-kira? Well,
gini lah, gue nggak mau mengeneralisir Gen Z itu seperti apa ya. Cuma yang gue lihat ada banyak sekali Gen Z itu yang bagus-bagus bro. Dan mereka gifted generation menurut gue. Gifted generationnya apa? Informasinya mudah banget. Dan mereka juga agile gitu. Wah, pengen ke kiri, pengen ke kanan, itu cepet gitu loh perubahannya gitu. Dan mereka melek teknologi gitu. Jadi menurut gua Gen Z itu gifted generation gitu. Apalagi sudah Gen Z kan sekarang ada Gen Alpha. Itu lebih hebat lagi gitu karena mereka udah punya unlimited access to informationnya tuh bener-bener unlimited gitu loh bro. Nah, setiap generasi itu dia punya plus dan minusnya sendiri-sendiri. Contohnya gue milenial gitu ya. Gue pernah ngerasain telepon pakai begini, ya kan? Sekarang kan begini. Kalau telepon pakai begini, gue pernah ngerasain namanya surat-suratan, gitu kan? Gue juga pernah ngerasain ada di teknologi yang advance gitu, seperti sekarang ini gitu. Jadi, tapi kelemahannya adalah kita untuk menuju kita agak gak bisa ngikutin nih. Kalau Gen Z kan cepet. Dan Gen Z ini yang ada di kantor gue ini bagus-bagus semua bro. Dalam artian mereka tuh speak up their mind. Itu yang gue suka. Karena salah satu prinsip gue di kantor ini adalah gak ada yang boleh jadi yes man. Gak ada yang boleh jadi ABS asal bapak senang. Betul. Ya. Jadi gue selalu bilang ke mereka challenge me. Karena gue pengen ide yang terbaik yang keluar dari kantor ini, gitu. Jadi ketika gue meeting itu gue ada namanya war room bro. Jadi kita kalau ada satu isu gitu ya yang kita nggak bisa solve di antara kita adakan war room. Lah war room itu misalkan di ruangan ini gitu, itu mereka bebas ngasih argumentasi apa aja, asal gue minta ada legal basisnya, ada logiknya di balik itu semua gitu. Nah itu yang culture itu yang berusaha gue develop gitu dengan generasi yang sekarang. Dan mereka oke loh so far. Bang gue gak setuju sama lo, pendapat lo salah. Kenapa? Karena begini, teori ini bilang begini, bla 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 bla. Ada basisnya gitu. Walaupun ada beberapa ya salah analisa. Dan ini bro yang paling penting buat teman-teman yang Gen Z adalah yang paling penting adalah buatlah mistakes di umur lu. Jadi gue karena gue tertegun dengan kata-katanya Jack Ma. Jack Ma tuh bilang umur 20-30 make as many mistakes, calculated mistakes loh ya, calculated mistakes as you want, and find a company that willing to invest on your mistakes. Karena nggak banyak company yang bisa berinvestasi kepada kesalahan kan bro, gitu. Jadi buatlah mistakes gitu. Ya, lu salah analisa, lu salah logik, tapi yang penting lu belajar gitu. Umur 30-40 saatnya lu menjajaki apa sih maunya. Lu lebih spesifik gitu. Gue mau jadi lawyer ini. Lu punya 10 tahun untuk build itu. 40-50 jadilah expert. Ya kan? 60-70 jadilah legend. Ya kan? Mantap. Itu dan gue sangat berpegang sama itu karena itu yang terjadi sama gue gitu. Jadi umur 20-30 you cannot be old and wise if you are not young and stupid kan gitu kan. Jadi gue banyak melakukan kesalahan dalam hidup gue. Apa gue menyesali? Iya gitu. Tapi apakah gue terkubur dalam penyesalan itu? Enggak. Gue bangkit kok. Kalau katanya filosofer itu kalau lu jatuh 2 kali, lu bangunnya 3 kali, gitu. Jadi banyak jatuh bangun. Ya, dan itu menurut gua ada dalam generasi sekarang, termasuk di law firm ini juga yang gua implementasikan ke teman-teman di sini. Gitu. Siap. Bang, gua mau tanya sedikit terkait dengan yang sekarang gua ikutin dari lu kan, lu fokus juga di isu perlindungan data pribadi sebagai sebuah expertise tersendiri. Ya ini juga lagi berkembang di Indonesia dan isu yang masih hangat banget dan undang-undang PDP sudah disahkan tapi masih banyak catatan-catatan juga. Sebagai seorang corporate lawyer, Bang Heru gimana ngelihat isu ini
dibangun oleh di masyarakat kita dan bagaimana pemerintah meresponsnya dan bagaimana dari sisi regulator merespons isu perlindungan data pribadi. Ditambah di sisi lain, kalau kita berbicara kepada klien, mereka khususnya dari company, isu ini kan menjadi sangat penting. Gimana kita meyakinkan mereka bahwa ini sudah cukup baik berkembang di Indonesia dan di-invest oleh pemerintah kita. Oke. Soal perlindungan data pribadi, bro. Pertama gue tertarik terhadap isu perlindungan data pribadi karena kita nggak pernah nyangka ternyata data itu bisa dipakai untuk suatu tujuan komersial. Oke. Ya. Contohnya apa? Bukan hanya jual beli data, tapi consuming behavior, kebiasaan mengkonsumsi dihubungkan dengan suatu data pribadi, menghasilkan sesuatu yang bisa menjadi inisiatif marketing. Itu kita nggak pernah menyangka itu. Makanya ada omongan bahwa data is the new oil, itu benar, bro. Kurang lebih beberapa tahun ke belakang itu data itu menjadi suatu concern dari orang banyak gitu, karena data kita nggak diproteksi, dalam artian kita tuh terpapar dengan aplikasi, marketplace gitu yang sebenarnya tailor made memakai data kita untuk kepentingannya mereka, untuk survei lah. Sebagai contoh, wah ini aplikasi gua ini yang ngelihat range umur berapa ya, dan gua harus jualan apa nih yang tren dalam jarak umur segitu gitu. Misalkan, ternyata app gue itu dilihat oleh orang umur 16 sampai 20 banyak, 80% gitu. Dan mereka sukanya kucing gitu. Nah, sehingga jualannya kucing gitu. Betul. Jadi itu maksudnya data is the new oil, karena kita tahu dan knowledge is everything gitu loh. Gitu. Ketika kita tahu, itu harus jualan kucing. Maka kita juga jualan kucing di app itu. Laku gitu. Nah itu mengkonvert data menjadi revenue gitu. Nah semakin banyak orang yang memanfaatkan data pribadi kita untuk urusan komersial tanpa persetujuan kita. Nah itu yang kadang-kadang mengganggu. Ya bohong lah kalau misalkan orang tidak terganggu dengan telemarketing misalkan. Tahu dari mana mereka data kita gitu ya. Atau email-email pangeran Nigeria minta $1 juta gitu kan. Ya itu kan dari mana mereka tahu email kita dan nama kita gitu secara lengkap, ya belum lagi modus-modus penipuan yang memakai data pribadi gitu. Nah, ketika banyaknya concern mengenai penyalahgunaan data pribadi untuk tujuan komersial atau tujuan tindak pidana gitu ya, maka ada beberapa inisiatif dari berbagai negara itu untuk memproteksi data pribadi itu gitu. Dan semakin berjalannya waktu, dimulai dulu dari Jerman, ada satu negara federal, negara bagian di Jerman yang mengatur mengenai soal data pribadi, kemudian berkembang menjadi yang namanya EU GDPR atau General Data Protection Regulation Uni Eropa. Nah itulah yang menularkan menjadi tren gitu istilahnya, bahwa di GDPR itu ternyata data pribadi kita itu adalah bagian dari hak asasi manusia, gitu. Dan itu sebetulnya dijamin oleh konstitusi, dalam undang-undang kita tuh ada gitu, perlindungan atas privasi. Nah dulunya perlindungan atas privasi itu dari physical interference, misalkan orang kan waktu udah 1945 diundangkan kan bro, perlindungan terhadap privasi itu bukan udah 45 sorry, saya ralat gitu. Maksudnya ketika instrumen hak asasi manusia itu dibuat, kita nggak pernah membayangkan bahwa serangan itu bukan hanya fisikal, gitu. Sekarang itu kan serangan bisa ke data pribadi berupa data cyber gitu, penyalahgunaan itu kan perlindungan terhadap privasi. Gitu. Nah, semakin berkembangnya itu, kemudian tertularlah tren dalam tanda kutip gitu ya, bahwa kita harus melindungi data pribadi ini sebagai suatu bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sampai akhirnya Indonesia juga ikutan dalam tanda kutip tren ini bro, melalui Undang-Undang 27 tahun 2022 tentang pelindungan data pribadi. Jadi diakui bahwa data pribadi adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi gitu. Apa yang kurang yang
sebagai respon pemerintah terhadap perkembangan isu terkait dengan data protection? Sekarang perlindungan data pribadi itu kan kita baru punya undang-undangnya 2022, bro. Sebelumnya itu peraturannya scatter. Scatter itu ada di mana-mana gitu. Ada peraturan Kominfo ngatur, peraturan BI ngatur soal perbankan, ada lagi OJK ngatur gitu. Nggak ada satu unifikasi lah istilahnya, kodifikasi gitu dari semua peraturan ini. Nah sekarang kita punya satu undang-undang yang jadi pegangan untuk semua bisnis gitu, untuk semua sektor gitu, yang namanya Undang-Undang 27 tahun 2022. Nah saat ini memang kita dalam proses transisi, bro. Dan gue mengerti kenapa ini sangat lambat gitu, karena ini berhubungan dengan biaya. Karena ketika kita mau melindungi sesuatu, otomatis akan ada biaya yang dikeluarkan. Contohnya dalam Undang-Undang PDP itu harus untuk beberapa bisnis harus hire yang namanya Data Protection Officer. Ya kan, itu nambah cost kan, bro. Betul. Ya kan, nanti harga barangnya naik lagi karena costnya naik gitu. Kemudian ada beberapa kepatuhan-kepatuhan yang harus dilaksanakan, misalkan report, harus kemudian transfer data ke luar negeri harus lapor. Ada beberapa compliance yang harus dilakukan dan itu terkait dengan biaya. Jadi maksudnya gue cukup mengerti kenapa pemerintah kelihatan seperti mau maju mundur soal ini gitu. Tapi undang-undangnya sudah diundangkan dan kita tinggal menunggu peraturan pemerintah untuk implementasi dari undang-undang ini. Tapi dari sisi untuk konteks bisnis, Bang, apakah undang-undang ini udah cukup relevan dan cukup bisa memprotek bisnis dalam isu data protection, privacy? Ya. Jadi dua hal, bro. Pertama, pelindungan data pribadi itu kan tadi bergerak dari penghormatan terhadap hak-hak atas privasi. Dan membatasi orang supaya tidak menyalahgunakan data pribadi yang dia ambil gitu untuk suatu tujuan tertentu, untuk suatu masa tertentu gitu. Jadi harus jelas, sekarang harus jelas lu mau ngambil data gue untuk apa dan untuk berapa lama gitu. Itu yang harus jelas gitu. Untuk bisnis sebenarnya aturan itu akan selalu ada. Jadi barrier dari peraturan itu akan selalu ada dan ya bisnis hanya tinggal patuh terhadap itu gitu. Dan sekarang kondisinya seperti itu, bahwa data pribadi mereka udah nggak bisa lagi mempergunakan data pribadi secara serampangan. Ini udah ada aturannya dan ada aturannya harus dipenuhi. Mereka hanya harus patuh. Ditambah undang-undang PDP kita, bro, itu adalah salah 2 apa salah 3 dari undang-undang di dunia yang mempunyai ketentuan pidana. Ya, jadi di negara lain tuh nggak ada tuh ketentuan pidana, karena mereka lebih melihat bahwa pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi itu sifatnya perdata. Ini kabar baik atau kabar buruk, Bang? Both kali ya, dua-duanya kali ya, karena mungkin kalau nggak ada ketentuan pidana nggak akan dipatuhin juga, bro. Kan itu kita nanti akan balik ke sosiologi hukum. Betul. Bagaimana kepatuhan seseorang itu dilihat dari ketakutannya dia kan terhadap sanksi atau karena kita memang mau mematuhinya gitu. Ini panjang lah urusannya ke sana. Tapi mungkin pemikiran gua, tebakan gua kenapa ada ketentuan pidana di situ, karena mungkin supaya tidak ada pelanggaran. Gitu. Dan masyarakat kita kalau nggak ada sanksi, biarin aja gitu kan. Betul. Gitu kan. Jadi itu satu gitu. Undang-undang PDP kita adalah salah satu undang-undang yang ada ketentuan pidananya. Kemudian yang kedua, undang-undang PDP kita itu ada fitur sanksi, saya kalau nggak salah 1% apa 2%. Jadi bro gini, kalau tidak patuh, maka akan dikenakan sanksi denda administratif sebesar 1 atau 2%, saya lupa ini jumlahnya ya. Ini di draft peraturan pemerintah yang terakhir. Draft peraturan pemerintah. 1 atau 2% sanksi denda administratif dari revenue perusahaan itu pada tahun yang bersangkutan. Jadi ini cukup menghebohkan gitu loh. Jadi kalau kita bicara 1-2% dari penghasilan 100 juta mungkin gak kerasa, tapi kan ada bisnis-bisnis yang triliunan gitu, dan itu sangat
sangat besar bagi mereka gitu. Jadi untuk memaksa dalam tanda kutip untuk memaksa kepatuhan ya diciptakanlah sanksi-sanksi begitu. Kalau dari kacamata seorang corporate lawyer Bang, kan ini kan semua ada tren bahwa untuk menjadi certified data officer, ya kan? Rata-rata sekarang lawyer juga mengambil ke sana. Apakah itu memang relevan dan apakah standarnya sudah sama dalam konteks mendapatkan certified data officer? Ya. Saat ini undang-undangnya belum mengatur secara rinci bahwa data protection officer itu harus tersertifikasikah atau tidak. Itu undang-undangnya sekarang masih general. Yeah. Dia bilangnya data protection officer itu adalah orang yang memiliki kemampuan untuk memahami mengenai pelindungan data pribadi. Which is sangat luas gitu loh bro. Yeah. Belum ada aturan sertifikasi itu. Dan terakhir saya lihat peraturan pemerintahnya pun belum ada aturan soal sertifikasi itu. Tapi dari BNSP ya kalau saya nggak salah itu sudah ada. Sudah ada sertifikasi untuk pejabat pelindungan data pribadi. Dan udah ada beberapa lembaga juga. Sudah ada beberapa lembaga asosiasi yang melaksanakan itu. Ya, gitu. Dan itu kan tapi belum ada dari standarisasi pemerintah untuk karena ini kan masih pakai standarisasi lembaga-lembaga itu ya kalau saya. Enggak, BNSP itu udah. Oh, BNSP langsung. Pas saya lihat memang banyak hal-hal teknis sih. Oh, oke. Gitu. Jadi nggak melulu hukum tapi ada hal-hal teknis juga. Seperti cyber security gitu. Mereka mempelajari hal-hal yang sifatnya IT technical juga. Dan karena Bang Heru ini lagi juga di situ ya, lagi certified juga Bang Heru ya? Iya. Dari luar dari malah. Asosiasi di Indonesia. Oh, dari asosiasi di Indonesia. Apakah itu bermaksud untuk emang ada expertise tambahan nanti di kantor ini yang Bang Heru kembangkan? Iya, karena kan kita berusaha, ya kan, gue berusaha untuk keep up dengan aturan yang ada gitu ya. Waktu itu memang aturannya kan sekarang general ya. Yeah. Dan sekarang yang tersedia memang sertifikasi dari asosiasi. Gitu. Ya bisa dibilang ya kita ikutin aja dulu sampai kalau gue sih lebih mengikuti sampai dengan nanti ada clear bahwa misalkan harus tersertifikasi ya kita akan sertifikasi ulang gitu. Dan di luar negeri pun banyak sertifikasi seperti ini. Gitu. Bang, lu kan udah 20 tahunan ya ini dalam profesi ini. Kalau dari awal, ya kira-kira udah 20 tahunan. Ya. Apa value yang Bang Heru pegang? Apa yang lu tekankan dalam berprofesi tiap hari sehingga setiap bangun pagi ya lu masih semangat untuk ngerjain profesi ini? Alasan untuk bangun pagi kira-kira gitu dan ke kantor. Yang membuat gua termotivasi tiap hari itu idealisme sih bro. Ya, idealisme dan goal. Jadi gue tuh nggak punya cita-cita, gue punyanya goal. Oke. Jadi kalau goal itu konkret gitu. Jadi gue pengen ini gitu. Dan itu selalu gue jalani gitu. Harus gue jalani gitu. Ya ada yang selesai, ada yang tidak selesai gitu. Tapi at least gue mencoba. Itu yang membuat gue bangun tiap hari. Jadi ya tadi balik lagi ke idealisme gitu, bahwa gue punya idealisme kok, gue punya nilai-nilai ideal dan gue punya hal-hal yang gue anggap ideal. Gue pengen kantor tuh begini A B C D E F G gitu. Gue pengen politik misalkan bernegara tuh A B C D E gitu. Jadi kalau secara singkat apa tuh Bang? Idealisme yang lo pegang tadi itu nilai-nilai ideal kantor dan negara kitanya. Gue tuh begini bro. Gue pengen kantor gue ini bisa membangun sebuah keluarga. Ya, contohnya misalkan gue ngomong, gue tuh akan bangga banget gitu ya. Kalau misalkan kantor ini bisa menghidupi lu untuk beristri, untuk berkeluarga gitu ya. Dan kantor ini memberikan banyak manfaat bagi lu gitu. Tentunya secara ekonomi dan secara intelektual gitu. Gue akan bangga banget gitu. Nah itu nilai-nilai ideal yang gue bilang gitu. Terus kemudian ada aja tantangannya kan tiap hari gitu dengan berbagai klien gitu. Itu nilai-nilai ideal yang gue pegang gitu. Salah satu goal gue tuh itu bahwa kantor ini bisa ngasih sesuatu untuk mereka semua gitu. Lu udah kepikiran kapan retire Bang? Kayaknya nggak akan retire gue. Karena lu seneng dibilangin. Karena gue seneng karena dan dan profesi ini kan nggak mengenal umur ya. Selama kita masih bisa berpikir, kita masih bisa berkontribusi. Tapi mungkin bentuknya aja beda.
Maksudnya gue nggak bisa bilang bahwa gue akan retire gitu, tapi gue akan berkontribusi mungkin dalam bentuk lain. Bang, terakhir catatan lu atau karena tadi kita udah ngomongin banyak hal tentang idealisme, kode etik dan seterusnya. Catatan lu yang terakhir terkait dengan sektor hukum kita pada umumnya, Bang. Apa yang lo harapkan pada perbaikannya, khususnya dalam konteks perbaikan dan dalam konteks khususnya mereka-mereka yang masih muda yang mau berprofesi di bidang penegakan hukum lah, bukan hanya lawyer dan tapi yang lainnya. Ya, kalau untuk perkembangan hukum kita itu harus lebih banyak pergi ke arah kepastian hukum. Karena mau gimana pun kita ini kan bagian dari masyarakat internasional ya. Iya. Jadi ya kita nggak bisa hidup sendiri. Betul. Nah untuk nggak bisa hidup sendiri itu kita butuh masyarakat, kita butuh bergaul, kita butuh bersosialisasi. Nah sebagaimana layaknya kita di dalam dunia internasional, ya pergaulannya membutuhkan suatu kepastian. Betul. Orang mau datang ke sini pasti butuh prediktabilitas yang tadi gue bilang gitu. Jadi untuk saran perbaikan ya kita butuh sesuatu yang lebih mengarah ke kepastian hukum dan prediktabilitas gitu. Dan konsisten penegakannya. Kemudian untuk teman-teman yang muda-muda, tadi kan gue udah sedikit banyak bercerita ya soal bagaimana lu umur 20-30 ya make mistake as many as possible. Jadi kalau menurut gue yang sekarang itu adalah ya mental fighter gitu. Ya jadi jangan takut bikin salah. Emang tempat lu salah gitu. Bukan tempat lu salah, sorry. Tempatnya bikin salah gitu. Tapi kesalahan itu ya harus calculated gitu. Jangan membuat salah. Salah saya melakukan tindakan pidana gitu kan. Itu kan bukan tempatnya kan. Cuman mistakes itu jangan ragu untuk bikin mistakes. Itu biasa gitu. Dan itu lu akan belajar dari situ. Tapi ya jangan lupa untuk bounce back. Karena ketika lu membuat kesalahan, misalkan fatal gitu, yang akan dihitung adalah bounce back-nya, bukan kesalahan. Iya. Gitu. Thank you, Bang. Sama-sama, Bro Richard. Sehat selalu, Bang. Sehat selalu, Bro. Sukses. Demikian teman-teman diskusi saya dengan Heru Muzaki, partner di LHBM Counsel Law Firm di Jakarta. Kita kembali lagi nanti di episode selanjutnya. Bye-bye.